Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Selain segala amal kebaikan berlipat banyak, gangguan setan pun terbilang minim. Karena Nabi pernah menyampaikan bahwa pada bulan Ramadan, setan dibelenggu. Masalahnya, mengapa masih saja banyak maksiat terjadi di bulan Ramadan? Memang Nabi SAW telah bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi perlu dipahami dulu apa maksud setan dibelenggu di sini. Secara umum ada dua pandangan dari para ulama dalam menjelaskan arti dari setan dibelenggu. Berdasarkan kedua pandangan itulah akan terjawab kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kalimat setan dibelenggu di sini bukan maksud sebenarnya, tapi makna kiasan dari terbatasnya ruang gerak setan untuk menggoda manusia. Dikarenakan banyaknya peluang-peluang pahala, karunia, ampunan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bulan Ramadan. Maka otomatis jika kebaikan bertambah banyak, orang yang beramal soleh juga lebih banyak. Maka akan menyempitkan kesempatan bagi setan untuk menyesatkan manusia. Inilah salah satu pandangan ulama terkait makna setan dibelenggu. Setan selalu berupaya mencari cara dan celah untuk menggoda dan menjerumuskan manusia dalam perbuatan dosa. Sekecil apapun kesempatan akan dipergunakan untuk menjerumuskan manusia. Dari masalah keseharian seperti makan misalnya, bila kita hendak makan dan tidak berdoa, dia akan ikut makan bersama kita. Demikian pula saat kita hendak tidur atau berkumpul dengan pasangan di atas ranjang, dia akan terus bersama bila kita tidak membentengi dengan doa. Setan juga bisa menyusup dalam tubuh kita sehingga lebih dekat lagi dalam menggoda kita. Tapi Rasulullah juga mengatakan cara mempersempit peluang setan untuk masuk ke jalan darah kita adalah dengan berpuasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah anak Adam, maka persempitlah jalan masuknya dengan lapar, puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi puasa akan mempersempit jalan masuk setan ke dalam tubuh manusia, sehingga ia tidak bisa leluasa menggoda dan menyesatkan. Inilah maknanya setan dibelenggu di bulan Ramadan, karena setiap hari selalu diisi dengan berpuasa. Bulan Ramadan juga identik dengan bulan Al-Quran. Orang biasa berlomba-lomba di bulan ini membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran termasuk zikir yang paling baik dan paling ditakuti oleh setan. Apalagi jika dibaca dengan penuh keikhlasan. Zikir dan membaca Al-Quran salah satunya memang sangat efektif menghentikan gerak setan. Dengan zikir yang dibaca dalam setiap kesempatan, maka setan akan seperti terbelenggu karena ia tidak bisa kemana-mana. Rasulullah SAW bersabda tentang efektivitas zikir menghentikan langkah setan. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, apabila hari mulai malam atau malam telah tiba, maka tahanlah anak-anak kalian, karena saat itu setan berkeliaran. Apabila malam sudah mulai larut, maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian, dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Dan tutuplah tempat air minum kalian sambil menyebut nama Allah, dan tutup pula wadah-wadah kalian sambil menyebut nama Allah, walaupun hanya dengan sesuatu yang dapat menutupinya, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Bukhari. Namun sebagian ulama lain berpendapat bahwa setan dibelenggu di bulan Ramadan artinya memang setan dibelenggu, seperti makna asli teks hadisnya. Setan dibelenggu artinya setan betul-betul dikekang sehingga menjadi tidak bisa kemana-mana. Tentu saja hakikatnya hanya Allah yang tahu. Belenggunya terbuat dari apa? Bentuk ikatannya seperti apa? Wallahu a'lam. Hal demikian ini termasuk masalah gaib yang hanya Allah yang tahu.
Pemirsa Khazanah, jika setan benar-benar dibelenggu, lalu kenapa masih saja ada maksiat? Masih saja ada orang yang tidak puasa? Masih saja ada rasa malas mengerjakan amal soleh? Para ulama menjelaskan, pertama, perlu diketahui bahwa sumber maksiat tidak hanya godaan setan. Maksiat justru bisa datang dari dalam diri manusia sendiri. Hawa nafsu yang tidak dikendalikan dapat melahirkan perbuatan maksiat. Jiwa yang kotor juga dapat menjadikan orang berperilaku jahat. Dan perlu kita ingat, tugas setan sebenarnya hanya menggoda, mengiming-imingi, memfasilitasi perbuatan maksiat. Tapi yang melakukannya pada akhirnya tetaplah manusia. Sehingga untuk itulah, manusia di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penjelasan kedua, setan memang dibelenggu, tapi layaknya orang dibelenggu, yang dibelenggu biasanya hanya bagian leher, sehingga bagian tubuh lain seperti mulut, tangan, dan kaki masih bisa digunakan. Dengan bagian-bagian tubuh itulah setan tetap berupaya menggoda dan menyesatkan manusia, sehingga meskipun gerakannya terbatas, tapi tetap saja ada yang kena. Sehingga itulah salah satu alasan kenapa masih saja ada maksiat di bulan yang penuh pahala ini. Penjelasan ketiga, yang dibelenggu tidak semua setan, tapi hanya setan kelas kakap. Sementara setan-setan kecil masih bisa bebas. Terjadi maksiat di bulan Ramadan juga disebabkan andil dari bisikan setan-setan yang masih bebas berkeliaran. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, normalnya setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Bahkan bisa ditambah lagi hingga 700 kali. Sedangkan setiap keburukan hanya dibalas dengan satu keburukan juga. Bahkan jika mengurungkan niat sebelum melakukannya, maka Allah akan tambahkan satu kebaikan. Itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 160. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya atau aku tambah. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka balasannya sama dengan keburukan yang dilakukannya, atau aku akan menghapuskannya. Barang siapa yang melakukan dosa sepenuh bumi, kemudian ia datang kepadaku tanpa menyekutukan sesuatu pun dengan aku, maka aku memberikan ampunan untuknya sebanyak itu pula. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari kecil. Hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana dengan di bulan Ramadan yang banyak dilipat gandakan amal kebaikan? Apakah berbuat maksiat di bulan Ramadan juga akan mengakibatkan dosanya berlipat ganda? Memang tidak ada ayat atau hadis yang secara tegas menyebutkan bahwa terjadi pelipat gandaan dosa yang dilakukan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Tapi sebagian ulama memang mengatakan demikian, bahwa tidak hanya pahala yang berlipat ganda, tapi juga dosa. Hanya saja bagaimana dosa dilipat gandakan berbeda dengan cara pahala dilipat gandakan. Kesimpulan ini diambil dari kaidah yang mengatakan bahwa dosa bisa dilipat gandakan karena kemuliaan tempat, waktu, ataupun pelaku. Kemuliaan tempat misalnya seperti tanah haram. Perbuatan dosa yang dilakukan di tempat-tempat mulia seperti di tanah haram, Masjidil Aqsa, ataupun di masjid-masjid lainnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Ayat ini berbicara tentang melakukan kejahatan di tanah haram. Hanya sekedar keinginan saja sudah diancam dengan siksa yang pedih. Sedangkan biasanya kejahatan tidak akan dicatat sebagai dosa hingga orang tersebut melakukannya. Imam Ibnu Katsir mengatakan inilah bagian dari kekhasan tanah haram, karena ia adalah tanah yang mulia yang Allah beri keutamaan melebihi tempat lainnya di muka bumi. Hal yang sama kemudian berlaku untuk tempat-tempat lain yang juga diberi kemuliaan yang sama seperti Masjidil Aqsa dan masjid-masjid lainnya.
Hal ini juga berlaku pada kemaksiatan yang dilakukan di waktu-waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bulan-bulan haram, 10 hari awal Zulhijjah, hari Jumat, dan tentu saja bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Larangan menzalimi diri sendiri sebenarnya tidak saja berlaku di bulan-bulan haram, tapi juga di waktu lainnya. Lalu penegasan di ayat ini bermakna bahwa kejahatan yang dilakukan di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibanding waktu-waktu lainnya. Inilah penafsiran Ibnu Katsir, mengutip dari ulama salaf seperti Ibnu Abbas dan Qatadah dan yang lainnya. Dengan cara qiyas atau analogi, hal tersebut juga berlaku untuk waktu-waktu yang Allah muliakan lainnya, seperti bulan Ramadan. Begitu juga dengan pelaku, untuk orang-orang yang secara khusus Allah muliakan, maka kejahatan mereka, dosanya bisa dinilai lebih daripada yang lainnya. Contohnya istri-istri Nabi yang merupakan wanita mulia yang Allah beri kedudukan khusus. Maka jika mereka melakukan kemaksiatan, Allah Ta'ala menjanjikan dosa yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 30. Maka hal ini juga bisa saja berlaku pada orang-orang yang memiliki kemuliaan lebih, seperti para alim ulama. Karena maksiat yang mereka lakukan efeknya juga lebih buruk daripada yang dilakukan orang biasa. Karena perbuatan buruk mereka bisa saja dianggap sebagai sebuah dalih pembenaran bagi masyarakat awam. Hanya saja, kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa dilipat gandakannya dosa ini berbeda dengan dilipat gandakan kebaikan. Mereka menjelaskan jika kebaikan, maka yang dilipat gandakan adalah nilai kebaikannya, atau kualitas dan juga jumlah pahalanya, sesuai janji Allah dalam kitab Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pelipat gandaan dosa tidak demikian. Yang dilipat gandakan hanya nilai kejahatannya dianggap lebih berat, sehingga layak mendapatkan hukuman yang lebih berat juga. Sedangkan dari sisi jumlah dosa yang diperoleh tidaklah bertambah. Hal ini menunjukkan tetap ada perbedaan antara kebaikan yang dilipat gandakan dengan keburukan yang dilipat gandakan. Hal ini sekali lagi menegaskan kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Maka sebagai seorang muslim, jangan sampai kesempatan yang mulia di bulan yang penuh berkah ini, di mana kebaikan dilipat gandakan, malah kita sia-siakan dengan mengisinya dengan perbuatan dosa atau maksiat yang pastinya juga akan dihukum lebih berat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Saya dengar di beberapa sumber, jin itu ada jenisnya. Jin-jin dari jenis apa yang menjadi penggoda untuk manusia? Lalu biasanya jin itu bertempat di mana? Dan paling banyak, katakanlah tempat favoritnya itu di mana? Lalu ini pada saat Ramadan yang kita tahu semua bahwa jin itu dibelenggu. Apakah berarti tidak ada jin yang berkeliaran selama bulan Ramadan? Itu aja pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Ibu yang semoga Allah rahmati, pertanyaan agak menyeramkan tentang jin. Tapi kita harus memahami dulu bahwasanya jin itu sebenarnya adalah tidak semuanya itu jahat. Jin itu ada 2. Jin itu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Yang beriman itu dihukumi dengan sifat setan. Makanya kemudian Allah sampaikan, falamma sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an falamma khadaruhu qalu ansitu walamma qudiya walau qumihim wila qaumihim mungdirin. Kami akan tampakkan kepada dirimu, kami hadapkan sekelompok jin yang kemudian mendengar bacaan Qur'anmu. Jadi ternyata jin itu ada yang dulu mendengarkan bacaan Quran Rasulullah, kemudian ketika mereka mendengarkan bacaan Quran Rasulullah, mereka mendengarkan. Setelah selesai Rasulullah itu membaca Al-Quran, mereka balik kepada kaumnya dan memberikan peringatan. Makanya jin itu ada yang jadi da'i, ada yang jadi ustadz, dan mereka kemudian ada yang beriman.
Jin itu bentuknya kayak manusia Ustadz, ya kayak manusia. Jin itu kayak manusia. Makanya dikatakan bahwasanya jin itu dikatakan di dalam salah satu ayatnya, dan kami sediakan neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Punya mata tapi tidak pakai untuk melihat, punya telinga yang tidak dipakai untuk mendengar, punya hati yang tidak dipakai untuk memahami. Berarti jin dan manusia itu sama, punya mata, punya telinga, punya hati. Cuma fisiknya sesuai dengan bangsa mereka. Itulah jin. Dan jin itu apakah mereka punya keturunan? Punya, sebagaimana dalam salah satu ayatnya jin itu memiliki keturunan. Bahkan iblis saja memiliki keturunan. Nah, tentunya kita tidak tahu keturunan-keturunan itu siapa saja, karena memang tidak diceritakan dan tidak diberitakan. Sekarang setan itu macam-macam. Ada setan yang menggoda kita namanya khonzab, yang sering mengganggu kita dalam sholat. Makanya ketika kita sholat Allahu Akbar, kemudian kita dikatakan oleh Rasulullah, kalau sampai kamu diganggu, tiba-tiba bacaanmu itu berantakan, kita kan disunahkan untuk beludah kan, untuk mengusir setan. Ya, kemudian kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Kenapa? Karena Allah akan mengembalikan hafalan kita ketika diganggu oleh setan yang menyebabkan hafalan kita berantakan. Ada setan yang kemudian mengganggu manusia ketika memisahkan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 102. Di situ semua riwayat itu menerangkan bahwasanya setan itu memang sifatnya mengganggu ketika mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang tempat-tempatnya setan itu di mana? Banyak tempatnya setan. Sebenarnya kita ini setiap waktunya itu disaksikan setan, setiap waktunya, dan diawasi oleh setan. Kita mau minum itu diperhatikan sama setan, baca bismillah atau enggak. Kalau enggak, dia ikut bersama dengan kita untuk makan. Makanya sampai kita kalau pulang ke rumah, kemudian setan itu nungguin itu. Dia ngucapin salam atau tidak mengucapin salam. Ngucapin salam, ya sudah, tidak ada tempat bermalam untuk mereka. Ibu kemudian ketika masuk, baca bismillah, baca salam, tidak ada tempat bermalam. Tapi kalau kemudian ibu lupa baca bismillah dan mengucapkan salam, setan ikut bermalam di tempat kita. Sampai terjadinya mimpi buruk, itu semacam itu. Makanya sampai kita mendapati, kita pun diperintahkan sebelum tidur untuk memukul-mukulkan tempat tidur kita. Karena kita tidak tahu siapa yang menempati tempat itu sebelum kita. Ini semua riwayat, ini kalau kita kumpulkan itu menunjukkan bahwasanya setan itu ada di sekitar kita. Jadi tidak usah yang undang dukun hanya untuk mengetahui rumahnya saya ini ada penunggu atau tidak. Pertama itu syirik, kedua tidak usah. Ya, kalau ada dukun kemudian ngomong-ngomong tentang rumahnya ibu, ini ibu ada penunggunya ibu. Ngomong, sudah tahu. Dari dulu bahwasanya dalam hadis itu memang jin itu ada di mana-mana. Sekarang mana itu kemudian tempat-tempat yang laris dan kemudian disenangi oleh jin itu? Banyak riwayatnya, salah satunya kamar mandi kita. Makanya kita kalau kemudian masuk kamar mandi, kita mengucapkan doa berlindung dari setan kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Al khubus itu setan jantan, khobais itu setan betina. Kenapa ya kalau kita masuk kamar mandi harus menyebut setan jantan dan setan betina secara spesifik? Padahal kalau kita baca Quran itu cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menyebutkan kata setan dalam bentuk umum. Tapi kalau masuk kamar mandi menyebutkan penyebutan setan berlindung darinya secara spesifik. Karena kamar mandi itu tempatnya setan. Makanya kita disunahkan kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Nggak usah sambil baca WhatsApp, nggak usah kemudian lihat telepon. Kemudian makanya kamar mandi itu dibuat sesederhana, yang penting bersih, nyaman, sudah. Supaya kita tidak terlalu lama di kamar mandi. Jangan malah di kamar mandi ada TV, ada wifi, ya kan, ada koran. Kenapa? Disunahkan kita untuk segera selesai. Saya dapat ilhamnya tuh kalau pas lagi di kamar mandi, Ustaz. Itu hati-hati itu, jangan-jangan di dalamnya ada sesuatu. Kemudian tempat-tempat kosong yang sudah lama tidak dijamah, itu juga kemudian tempatnya setan dan tempatnya jin. Makanya Rasulullah mengatakan la taskun al-ghafur. Jangan kamu menempati al-ghafur. Al-ghafur itu apa? Al-ghafur itu tempat-tempat yang kosong. Karena makhluk yang menempati tempat yang kosong itu sama dengan makhluk yang menempati kuburan. Makanya kalau ada rumah sudah ditinggalkan lama, di situ banyak jinnya. Kenapa? Tidak dijamah, tidak dibacakan zikir, tidak dibacakan Quran, tidak dilakukan di dalamnya ibadah. Nah kalau kita masuk di situ harus membaca doa. Salah satu doanya apa? Assalamu alayna wa ala ibadis shalihin. Assalamu alayna wa ala ibadis shalihin. Kamar kita kemudian mudik 20 hari baru pulang. Nah, itu sebenarnya setan sudah mulai nempetin di situ. Dia sudah mulai nempatin di situ. Makanya kita juga membaca assalamu alayna wa ala ibadis sholihin. Karena itu disebut dengan al-ghafur, tempatnya setan untuk berdiam diri ketika di dalam.
Maka disitulah kita memahami setan itu bertempat di mana-mana. Allah menciptakan makhluk yang buruk. Allah menciptakan yang buruk itu karena ada hikmah yang besar. Supaya saya dan ibu bersandar hanya kepada Allah ketika kita mendapati gangguan dari makhluk-makhluk buruk tersebut. Ya, kalau tidak ada setan ibu, mungkin kita tidak akan pernah membutuhkan berlindung sama Allah. Dengan adanya setan dan jin, akhirnya kita paham bagaimana nikmatnya ketika berlindung kepada Allah. Dan kalau orang sudah berlindung kepada Allah sempurna, dia akan memberikan perlindungan kepada makhluknya. Nah, bagaimana setan ketika pada waktu di bulan Ramadan? Wasul silatis syayatin. Setan kan dibelenggu katanya. Artinya setan itu dibelenggu itu apa? Para ulama memberikan tafsir, memberikan interpretasi beda-beda. Ada yang mengatakan betul-betul dibelenggu. Tapi kenapa kok kita masih bisa bermaksiat? Karena kita punya nafsu. Ada nafsul lawamah, ada nafsul amaratum bisu. Nafsu yang tercela, ada nafsu yang menyuruh kita berbuat keburukan. Ada yang mengatakan sesungguhnya setan itu dibelenggu, artinya setan itu malas dia itu untuk menggoda manusia ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena atmosfer saat itu adalah atmosfernya itu orang itu sedang giat-giatnya beribadah. Makanya kemudian itulah yang menjadi penjelasan kenapa kok masih ada di bulan Ramadan itu dia orang bermaksiat. Karena memang hakikat nafsunya sudah rusak. Makanya kalau sampai ada orang di bulan Ramadan kok sampai dia masih berbuat dosa, berarti nafsunya itu sudah tingkat siaga 1, sudah rusak parah. Tapi semakin tambah imannya, semakin digoda itu. Dan kita harus paham, kenapa di bulan Ramadan itu dikatakan Nabi diikat, karena dia tidak punya semangat untuk menggoda manusia di bulan Ramadan. Yang tersisa pada saat itu nafsu masing-masing dari kita. Kita hanya bisa, Masya Allah, kalau Ramadan saja tidak bisa menjadikan kamu baik, bulan apa yang kamu butuhkan untuk berbuat baik? Paham? Barakallahu fikum, ini yang mungkin saya sampaikan. Pemirsa Khazanah, di bulan Ramadan ini setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan dahaga mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kenapa rasa lapar, haus dan dahaga mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala? Makan, minum, hubungan suami istri adalah hal-hal yang pastinya dapat membatalkan puasa. Tapi puasa sesungguhnya bukan hanya tentang menahan ketiga hal tersebut. Betul, menahan ketiga hal itu menjamin keabsahan puasa secara hukum, tapi belum memberikan kesempurnaan puasa. Karena bisa saja ada orang berpuasa, tapi ternyata puasa hanya sekedar melepaskan kewajiban, hanya sekedar membayar hutang, tapi tidak mendatangkan pahala. Bahkan haus dan dahaganya tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perbuatan apa saja yang membuat puasa seseorang tidak mendatangkan pahala? Pertama, perbuatan dusta. Perbuatan ini bisa menjadikan pahala seseorang sia-sia. Artinya sekalipun puasa, dia hanya merasakan lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan pahalanya. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya perkataan dusta, tapi juga perbuatan keji yang merupakan konsekuensi dari berdusta juga dapat merusak puasa. Redaksi hadis ini menggunakan kata zur yang diartikan oleh para ulama dengan kata-kata dusta dan juga termasuk di dalamnya menghina, caci maki, ghibah, sumpah palsu dan dosa lain yang muncul dengan sebab lisan. Semua hal tersebut dapat merusak pahala puasa. Perbuatan lain yang membuat puasa seseorang tidak berpahala adalah perkataan yang tidak bermanfaat dan perkataan cabul. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim.
Perkataan yang tidak bermanfaat dalam hadis ini menggunakan kata lagwu. Bedanya dengan zur di luar puasa pun sebenarnya juga dilarang. Berbeda dengan lagwu, perkataan tidak bermanfaat yang di luar puasa hukumnya lebih longgar. Sesuatu yang sebetulnya boleh-boleh saja tetapi menjadi sebuah cacat atau kekurangan jika itu dilakukan di bulan Ramadan. Ngobrol kesana kemari yang tidak bermanfaat hingga berjam-jam bisa tergolong dalam perbuatan ini. Sedangkan maksud dari kata cabul adalah perkataan yang menjurus kepada hubungan badan. Contohnya menggoda lawan jenis atau membicarakan aurat bukan dalam konteks belajar dan lain-lain. Mirip seperti sebelumnya, kata-kata yang menggoda jika diucapkan suami kepada istri atau sebaliknya di luar puasa sebetulnya tidak masalah. Namun jika dilakukan di bulan puasa, maka ini dikhawatirkan bisa mengarah kepada sesuatu yang dilarang yang dapat membatalkan puasa, yaitu hubungan suami istri. Selain menahan lisan, maka agar puasa tetap berpahala, diharapkan juga menahan diri dari perbuatan maksiat lainnya. Menahan diri dari memandang yang haram, seperti melihat aurat lawan jenis, menonton tontonan yang memamerkan aurat, menganiaya orang lain, mencuri, korupsi, dan mengambil hak orang lain dengan cara yang haram. Kita juga perlu menahan diri dari mendengar yang haram, seperti menghindar dari obrolan ghibah yang membicarakan aib orang lain. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi, menyampaikan sebuah nasihat. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram. Serta janganlah kamu menyakiti tetangga, bersikap tenang, dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Jika semua hal itu bisa ditinggalkan dan dihindari, maka insya Allah puasa yang kita jalani menjadi lebih bernilai dan lebih sempurna, serta berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama juga mengatakan hanya sekedar menahan lapar dan haus sebenarnya baru tingkatan puasa yang paling rendah. Melakukan dosa dan perbuatan haram lainnya memang tidak dimasukkan oleh para ulama dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi artinya puasa jika kita hanya menahan diri dari yang asal boleh, seperti makan dan minum, tapi malah melakukan yang haram. Padahal filosofi puasa adalah jika kita mampu menahan diri dari hal-hal yang asalnya boleh, maka kita akan lebih mudah menahan diri dari hal-hal yang haram. Itulah sebabnya ketika ada ajakan atau provokasi untuk berbicara kotor atau bertindak bodoh, usahakan tetap menahan diri dengan mengingat-ingat bahwa kita sedang berpuasa. Nabi SAW berpesan, puasa adalah perisai, maka janganlah seseorang berbicara kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang mengganggumu atau mencacimu, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Allah Ta'ala telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang berpuasa dengan benar. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, kecuali puasa. Amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Untuk amalan lain selain puasa akan diganjar dengan 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Namun lihatlah pada ibadah puasa, khusus untuk amalan ini Allah sendiri yang akan membalasnya. Lalu seberapa besar balasan untuk puasa? Para ulama menjelaskan bahwa khusus untuk puasa pahalanya tak terbatas pada bilangan-bilangan dan angka-angka. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala orang yang berpuasa hingga bilangan yang tak terhingga. Alasannya karena hakikat puasa adalah sabar dalam ketaatan. Dan orang yang sabar memiliki potensi pahala tidak terbatas. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Itulah kenapa bulan Ramadan dinamakan juga dengan bulan sabar. Hal ini juga disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya,
Puasa adalah setengah dari kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita tingkatkan kualitas puasa kita dari hanya sekedar menahan lapar dan dahaga menuju menahan diri dari dorongan syahwat yang terlarang. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.